warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aisyah Putri dengan NIM 8597838992. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Universitas Terbuka Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 praktikum IPA di SD. Gerak pada tumbuhan yang saya akan lakukan uji coba ada 3, yaitu yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga adalah gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena akibat adanya perubahan tekanan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan yang kita lakukan pada daun putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Percobaan pertama yang akan saya lakukan adalah uji coba reaksi seismonasti. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis. Yang kedua membutuhkan penggaris. Yang ketiga ada membutuhkan tanaman putri malu, dan yang keempat membutuhkan stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch di HP. Sentuhan kasar. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah praktikum ini membuktikan bahwa tanaman putri malu mengalami gerak seismonasti karena respon sentuhan, dan reaksi daun pun bervariasi tergantung intensitas sentuhan yang saya berikan. Saat saya berikan sentuhan halus, hanya ujung daun putri malu yang mengatup. Saat saya berikan sentuhan sedang, seluruh daun putri malu mengatup dengan pelan. Saat saya berikan sentuhan kasar, seluruh daun dari ujung hingga pangkal daun putri malu mengatup dengan cepat. Jadi, semakin kasar sentuhan yang kita lakukan, maka semakin cepat juga respon yang diberikan putri malu untuk melakukan gerak seismonasti. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan melakukan uji coba tentang gerak niktinasti. Gerak niktinasti sendiri disebut gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Kedua yaitu gerak niktinasti. Berikut beberapa alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama, kita membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis, lalu membutuhkan stopwatch di HP, kemudian kita membutuhkan kardus yang sudah ditutupi kain hitam, lalu kita membutuhkan 2 tanaman putri malu yang sudah saya beri label pot A dan pot B. Baik, di sini akan melakukan percobaan adanya gerak niktinasti pada putri malu. Percobaan adanya gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Dapat dilihat tanaman masing-masing masih terbuka. Daunnya pot A masih terbuka dan pot
dan pot B juga masih terbuka. Untuk percobaannya, tanaman di pot A akan saya tutup dan diletakkan di dalam kardus. Sedangkan pot B dibiarkan terbuka dan terkena sinar cahaya matahari. Di sini waktu sudah menunjukkan 30 menit. Kita akan cek perbandingan daun putih malu yang ada di tempat terbuka dan yang ada di dalam kardus. Kita lihat untuk di daun di pot B yang dibiarkan di tempat terbuka, daunnya masih terbuka. Nah, sekarang kita akan lihat daun putri malu di pot A. Kita buka. Ternyata setelah 30 menit berada di dalam kardus, daun putri malu melakukan gerak niktinasti. Daun putri malu di pot A ini mengatupkan daunnya. Percobaan ini dapat dibuktikan bahwa adanya gerak niktinasti karena suasana gelap di dalam kardus yang tidak terdapat cahaya. Daun putri malu melakukan gerak yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya butuhkan, pertama, saya membutuhkan tabel, dan juga alat tulis. Kedua, saya membutuhkan biji kacang hijau. Ketiga, saya membutuhkan air. Dan juga saya membutuhkan 2 pot yang sudah saya tuliskan label A dan label B. Di sini sudah ada tanah subur yang sudah saya lubangi di bagian bawah agar ada proses keluarnya air. Langkah pertama, saya akan tanam biji kacang hijau di atas tanah, lalu saya berikan sedikit air.